Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Lampung City Mall resmi soft launching buka jam 10 pagi hingga 10 malam. Pusat perbelanjaan modern Lampung City Mall di Jalan Yosudarso nomor 44, Kecamatan Bumi Waras resmi dilaunching lewat soft opening pada Kamis 6 Oktober 2022 siang. Lampung City Mall beroperasional tiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Lampung City Mall ini sekaligus terintegrasi dengan The Bay Apartment berkonsep lifestyle and smart living. Rencananya ke depan bakal dilengkapi dengan fasilitas hotel. Perwakilan PT Sungai Budi Group yang juga pimpinan cabang PT Budi Graha Realty, Hardi Chandra mengapresiasi kerjasama yang terjalin baik dari berbagai pihak hingga soft launching bisa terselenggara. Hardi Chandra mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang baik termasuk dari pihak apartemen hingga tenan yang ada di Lampung City Mall. Terkait dengan okupansi tenan Lampung City Mall, diakuinya sudah 85% atau ada 60 tenan yang mana saat ini sudah beroperasional 25%. Selama Oktober, November hingga Desember mendatang, tenan yang akan fit out sebanyak 30 tenan, diantaranya H&M, CNF, Mycopio, Shabu Kitchen, Awe Resto, Ghost The Palace, iBox Celsius, Hammer Executive at Ketera, Woods Bakso Lapangan Tembak Senayan, dan Marugame Udon. Ada juga Fruit Bar, Garam, Hungrypedia, Domestic, Gokana Platinum Grill, Atmuflih, Obefit, Excelso, Giardano, Colorbox, Coconut Island, Tokyo Gorilla, Toy City, Hokben, dan Tongji. Ia menargetkan sampai akhir tahun sekitar 50 hingga 60% keterisian tenannya. Kedepannya bahkan akan dilakukan pembangunan mall tahap 2 di tahun 2024 yang rencananya termasuk pembangunan apartemen tahap kedua. Sehingga menurut Hardi akan semakin membuat Lampung City Mall menjadi lebih luas, bahkan bisa menjangkau semua tenan yang belum ada di tahap 1. Akan ada ragam kegiatan yang digelar usai soft opening, di antaranya lomba mewarnai yang disponsori oleh BCA, turut diramaikan kehadiran Dea Band dan Mas Kario Band. Ada juga pameran KKB dan UMKM BCA, fotografi and videografi kontes, serta penampilan Ikhlas Band di 7 Oktober 2022. Termasuk gelaran kuliner Lampung Festival hingga 23 Oktober mendatang. Di tanggal 15 Oktober 2022 juga akan dihadirkan Kotak Band. Berita selanjutnya, protes jalan berlubang, warga desa Anom Kalianda tanam pohon pisang di jalan. Viral video warga desa Anom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan sedang menanam pohon pisang di jalan berlubang di desa setempat. Berdasarkan video viral tersebut, reporter Tribun Lampung mendatangi lokasi dan ternyata di sepanjang jalan tersebut ada 8 pohon pisang yang ditanam warga. Jalan berlubang yang ditanami pohon pisang tersebut kurang lebih sepanjang 3 km. Selain itu, menurut penuturan warga setempat, masih ada 2 jalan berlubang yang belum ditanam pohon pisang. Dari pantauan di lokasi, memang banyak sekali lubang di jalan tersebut. Setidaknya ada 20 lubang besar yang terdapat di lokasi yang ditanami pohon pisang pertama hingga ke-8. Jalan di desa Anom tersebut menghubungkan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kalianda dan Waipanji. Jalan tersebut juga sering dijadikan sebagai jalan alternatif bagi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kalianda, Waipanji, Sidomulyo, dan Candipuro. Selain ditanami pohon pisang, warga juga menuliskan pesan-pesan untuk pemerintah. Ketua Persatuan Pemuda Desa Anom, Ramli, mengatakan,
Pemuda setempat sengaja menanam pohon pisang sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan tersebut. Bahkan Persada, kata Ramli, pada Kamis 6 Oktober 2022 berinisiatif secara swadaya melakukan penimbunan lubang dengan alat dan material seadanya. Menurutnya, sudah banyak kejadian laka lantas di desanya akibat jalan berlubang tersebut. Puncaknya kemarin, ada truk berbuatan padi terguling dikarenakan kondisi jalan berlubang. Ramli mengatakan masyarakat di desanya merasa dirugikan karena jalan tersebut merupakan akses utama di desanya. Selain itu, jalan tersebut sering digunakan untuk mengangkut hasil bumi di desanya seperti jagung dan padi. Ramli juga mengatakan, terakhir perbaikan jalan tersebut dilakukan 3 tahun lalu. Berita selanjutnya, seribuan orang hadiri aksi damai 1000 lilin korban Stadion Kanjuruhan di Kota Metro. Ribuan penggemar bola yang tergabung dari berbagai komunitas penggemar sepak bola di Kota Metro menggelar aksi damai 1000 lilin sebagai bentuk simpati pada korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Aksi damai 1000 lilin tersebut digelar di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Metro pada Rabu 5 Oktober 2022. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Rizky Hardiansyah, Korlap Aksi 1000 Lilin mengatakan, aksi damai tersebut dihadiri sekitar 50 komunitas yang hadir, mulai dari mahasiswa dan masyarakat umum, serta komunitas motor. Ia mengatakan antusias masyarakat yang hadir sangat besar dan diperkirakan dihadiri kurang lebih 1000 orang. Rizky memaparkan pada aksi damai 1000 lilin tersebut dilakukan doa bersama dan hening cipta sebagai penghormatan kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Pihaknya berharap sepak bola Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik lagi dan tidak ada lagi penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian. Ia juga berterima kasih kepada pihak keamanan yang hadir dalam mengamankan aksi tersebut. Pada kesempatan yang sama, supporter Aremania Lampung, Sandian, berterima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri aksi damai 1000 lilin tersebut. Pada aksi damai itu juga turut hadir Wakil Wali Kota Metro, Komaruzaman, yang mengapresiasi gelaran aksi damai 1000 lilin untuk korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Menurutnya ini membuktikan Metro sebagai kota yang cukup kondusif dalam menyelenggarakan gelaran aksi damai seperti ini. Berita selanjutnya, toko pakaian 3 lantai di Pasar Pagi Kota Bumi ludes terbakar. Kebakaran melanda satu unit ruko 3 lantai di Pasar Pagi pada Rabu 5 Oktober 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut Andika, salah satu warga, seluruh pakaian jualan ludes terbakar. Selain itu, warga juga berhasil menyelamatkan satu unit motor yang ada di dalam toko. Andika mengatakan kebakaran terjadi saat pemilik tidak ada, dikarenakan sedang berada di luar kota untuk urusan keluarga. Kemudian warga langsung menghubungi anak pemilik toko yang kebetulan sedang ada di rumahnya. Ia mengatakan toko tersebut sedari pagi tak ada aktivitas dikarenakan tidak jualan. Faisal, salah satu warga, mengaku kebakaran diketahui pertama kali saat ia melihat kepulan asap tebal dari toko itu. Kabid Damkar Satpol PP Lampura Mirza Sofyan menjelaskan, pada peristiwa kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa. Untuk pemilik toko bernama Henry, warga Kelurahan Kota Bumi Udik. Penyebab belum diketahui, sementara ini diduga akibat korsleting listrik. Berita selanjutnya, diduga korsleting listrik 4 ruko di Pasar Adipuro, Lamteng dilalap si jago merah.
4 ruko di Pasar Adipuro, Kecamatan Triburjo, Lampung Tengah terbakar pada Selasa 4 Oktober 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik di kios potong rambut. Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Lampung Tengah, Igusti Nyoman Suryana mengatakan, pihaknya segera menurunkan mobil unit pemadam kebakaran saat mendapatkan informasi terjadi kebakaran. Ia mengatakan saat pertokoan di Pasar Adipuro terbakar, warga langsung membantu penanganan pertama pemadaman dan membantu mengevakuasi barang yang bisa diselamatkan. Ia mengatakan penanganan pertama dilakukan dengan mengandalkan siraman air irigasi di seberang pasar sebelum tim pemadam datang. Kasat Pol PP mengatakan untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam. 3 unit damkar itu 2 damkar dari Lampung Tengah dibantu dengan 1 damkar dari Kota Metro. Herianto, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Metro mengatakan, saat kejadian berlangsung pihaknya diminta bantuan untuk membantu proses pemadaman. Samsul, saksi mata mengatakan, kebakaran menimbulkan kepanikan penghuni pertokoan dan warga seputar Pasar Adipuro. Ia mengatakan api menghanguskan 4 toko yakni toko sembako, pakan ayam, kelontongan, dan potong rambut. Berita selanjutnya, promo beli 1 gratis 1 tiket film Pamali di CGV Transmart Lampung. CGV Transmart Lampung yang ada di lantai 5 Transmart Lampung memiliki promo beli 1 gratis 1 tiket film Pamali. Cinema Manager CGV Transmart Lampung LD Pratama mengatakan promo ini berlaku mulai tanggal 6 hingga 9 Oktober 2022. Promo ini bisa didapatkan baik pembelian tiket secara langsung maupun lewat aplikasi CGV Cinemas Indonesia dan website m.cgv.id. Cara mendapatkan promo ini melalui aplikasi dan website, yakni pilih jadwal dan lokasi menonton film Pamali. Pesan minimal 2 tiket, kemudian lanjut ke pembayaran, lalu pilih opsi pembayaran menggunakan e-coupons dan pilih icon plus di bagian atas. Lalu masukkan kode kupon Pamali dan tekan tombol next. Menurut LD pada Kamis 6 Oktober 2022, setelah itu promo akan langsung didapatkan. Selain promo ini, ada juga promo lain yang tidak kalah menariknya. Promo ini diantaranya beli 1 gratis 1 setiap hari Rabu kalau pembelian tiket menggunakan kartu kredit OCBC NISP Voyage yang berlaku hingga 31 Agustus 2023 mendatang. Beli 3 gratis 1 setiap Rabu kalau pembelian tiket menggunakan kartu kredit OCBC NISP Platinum yang berlaku hingga 30 Agustus 2023 mendatang. Berikutnya, promo diskon 40% kalau pembelian tiket menggunakan kartu debit Jago Visa. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.